Kembali lagi dengan channel Budaya Kerinci. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai misteri di dalam Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah yang dikenal pula sebagai naskah Melayu tertua di dunia dari Kerinci. Untuk saudara dan sahabat yang belum mengenal dan mengetahui mengenai naskah ini, dapat melihat tayangan video sebelumnya tentang naskah Melayu tertua di dunia, atau bisa dengan mengklik link yang ada pada bagian deskripsi video ini. Sekarang, mari kita lihat misteri-misteri apa yang terkandung di dalam naskah Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah. Yang pertama, peneliti sebelumnya menamakan naskah Melayu tertua di dunia ini sebagai Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah. Hal ini berdasarkan kepada isi dan tempat penemuan naskah. Akan tetapi, di dalam teks ternyata tertulis nama dari naskah ini. Hal tersebut diungkapkan oleh peneliti bernama Arlo Griffith dan Andrea Akri, bahwa pada bagian akhir naskah, yaitu pada halaman 30 dan 31, terdapat mantra Sanskerta dan tertulis kata Niti Sara Samuscaya sebagai nama naskah. Bunyi mantra Sanskerta itu adalah Pranamya Sri Mahadevam, Trailokya Dipacistutam, Nana Sasrodratam, Bhakti Niti Sarasa Muscayam. Jadi, nama sebenarnya dari Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah adalah Niti Sarasa Muscaya. Nama ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya susunan esensi kebijaksanaan yang sempurna. Yang kedua, sebenarnya pada halaman kedua Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah memuat pertanggalan yang sangat lengkap, dimulai dari hari, bulan, dan tahun kitab ini ditulis. Sayangnya, lembar naskah yang memuat bagian ini sudah sangat rusak dan pudar, sehingga banyak yang tidak terbaca. Sebenarnya, Thomas Hunter pernah berusaha merekonstruksi angka tahun pada naskah. Beberapa karakter angka yang terbaca adalah angka 1 dan angka 9. Ada lagi karakter angka 0 sebanyak 3 buah di bawah baris angka yang pertama. Hunter sendiri masih menganggap sistem pertanggalan ini misteri dan belum dapat ia pecahkan. Namun, dengan pertimbangan hasil analisis radiokarbon oleh Uli Kozok dan angka yang masih terbaca, maka Hunter berpendapat bahwa angka pertanggalan yang tertulis adalah 1300 atau 1309 Saka, atau bila dikonversi dalam pertanggalan Masehi menjadi 1379 Masehi atau 1387 Masehi. Yang ketiga, di dalam naskah disebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah merupakan anugerah dari Maharaja Dharmasraya kepada para dipati atau kepala perkampungan di bumi Kurinci atau Kerinci. Undang-undang yang ditulis ini pun disusun melalui sebuah sidang besar yang melibatkan para pembesar dan para adipati tersebut. Teks Undang-Undang Tanjung Tanah juga menyebut lokasi berlangsungnya sidang, yaitu di sebuah paseban di bumi Palimbang. Masalahnya, di manakah letak Palimbang yang dimaksud? Kozok sebagai peneliti naskah mengajukan 3 usulan lokasi bumi Palimbang, dan Kozok cenderung meyakini bahwa Palimbang berada di kawasan wilayah Kerajaan Dharmasraya. Masalah lain muncul di sini, karena peneliti sama sekali belum mengetahui lebih banyak tentang Kerajaan Dharmasraya, bagaimana sistem pemerintahannya dan berapa luas wilayah kerajaannya.
Bila kita asumsikan bahwa bumi Palembang terletak di sekitar Pulau Punjung, Sitiung, Kabupaten Dharmasraya sekarang, karena di sana terdapat temuan arkeologi sezaman yang cukup banyak, namun apakah mungkin para adipati dari Kerinci harus menempuh perjalanan darat ke wilayah Pulau Punjung, padahal jarak terdekatnya dengan Kerinci sekitar 120 km? Dan mungkin lebih jauh lagi bila mempertimbangkan rute atau jalur aman yang mesti ditempuh di masa lalu. Jadi, sampai sekarang lokasi bumi Palembang yang disebut sebagai tempat berlangsungnya sidang sekaligus tempat ditulisnya Undang-Undang Tanjung Tanah, keberadaannya masih belum diketahui atau masih menjadi misteri hingga sekarang. Yang keempat, sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah berasal dari masa Hindu-Buddha. Hal ini dapat dilihat dari usia naskah, tidak adanya serapan Arab atau Islam di dalam naskah, teks yang memuat mantra Hindu-Buddha, serta membahas mengenai masalah pencurian babi dan minuman keras. Akan tetapi, naskah ini justru ditulis oleh seorang yang memiliki nama Islam, yaitu Kuja Ali Dipati. Sebagaimana teks halaman 29 menyebut, Samasta Likitam Kuja Ali Dipati, yang artinya semua yang terjadi pada sidang besar ditulis oleh Kuja Ali Dipati. Menurut Thomas Hunter, kata kuja dalam bahasa Melayu standar identik dengan kata koja atau khoja. Kata khoja ini merupakan serapan dari bahasa Persia, yaitu khwaja, yang artinya tuan, pemimpin atau kepala. Gelar ini sering digunakan oleh pemimpin Muslim aliran Sufisme di India. Gelar serupa juga ditulis dalam naskah periode Islam di Asia Tenggara, seperti di dalam Hikayat Raja Pasai, Hikayat Bayan Budiman, dan Hikayat Trengganu. Gelar serupa juga terdapat pada inskripsi nisan-nisan Aceh, seperti pada nisan Khoja Tajuddin bin Ibrahim yang wafat pada tahun 1453 Masehi. Jadi, kuat dugaan bahwa sosok Depati Kuja Ali ini yang menulis Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah adalah seorang Muslim yang terlihat dari gelar dan nama Islam yang digunakannya. Yang kelima, dua lembaran terakhir yaitu halaman 33 dan halaman 34 Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah ditulis menggunakan aksara lokal Kerinci yang disebut pula sebagai surat incung. Pada teks terakhir dari halaman 34 tersebut tertulis kalimat Anugara Allahu wa huwa nallah yang diartikan sebagai anugerah Allah dan Dia Allah. Keberadaan tokoh Khoja Ali dan sebutan nama Allah di dalam Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah menunjukkan adanya kehadiran komunitas Muslim di bawah kerajaan Hindu-Buddha. Bahkan tokoh-tokoh bernama Islam ini memegang peranan penting di dalam kerajaan, seperti kasus Khoja Ali yang bertugas sebagai juru tulis. Meskipun Uli Kozo berpendapat bahwa dua halaman terakhir beraksara incung ini ditulis lebih kemudian dibandingkan teks utama, namun selisih perbedaan waktu tersebut masih belum diketahui secara pasti. Apakah 10 tahun, 50 tahun, atau 100 tahun setelahnya, atau mungkin ditulis dalam waktu yang hampir bersamaan.
semuanya ini masih menjadi misteri sebelum ada penelitian lanjutan. Bagi sahabat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang naskah Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah, dapat membaca dua referensi atau dua buku yang ditulis pada bagian deskripsi video. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dukung terus dengan cara mensubscribe, membagikan, dan menyukai video-video dalam channel ini. Nantikan terus video selanjutnya.